indukan banteng anakannya itu gara-gara apa sih mas? Kalau menurut Itu yang saya alami sih ini perkiraan ya, perkiraan iya dari pakai pengalaman itu karena pakannya kurang itu, pakannya kurang atau bisa juga pakannya berlebih gitu. berlebih malah Iya, malah heeh. bisa kayak gitu. Iya, kalau pakannya kurang itu mungkin nggak tahu ya gemes atau gimana, mungkin anaknya rewel gitu ya. Bunyi terus sehingga itu dipatuk. Tapi kalau pakannya berlebih kan terus dia apa namanya, kelebihan protein akhirnya birahinya memuncak gitu. Nah, birahinya memuncak terus kepengen mungkin telur lagi, kawin lagi, lah itu yang jadi korban anaknya. Gitu. Oh, Sehingga memang ya gampang-gampang susah gitu. Sehingga kalau ngasih pakan itu jangkrik ya saya memang harus mengukur kira-kira hanya cukup itu, cukup tidak terlalu berlebih juga tidak kurang gitu. Maksudnya cukup itu dari pagi sampai sore lah. Kalau sore kan udah tidur berarti kan aman itu, sehingga sampai sore sampai menjelang maghrib itu sudah habis itu. halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya lagi berada di sebuah penangkaran milik Mas Teguh Dana ya teman-teman ya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat burung murai batu, sekaligus kita belajar bagaimana cara ternak burung murai batu ya. Dan kebetulan saya di sini sudah bersama pemilik burung yang ada di sini nih. Assalamualaikum Mas, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, baik Mas Maman. Nah, di sini ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya minta dukungannya. Jangan lupa subscribe di channel saya, like dan komen, share ke teman-teman Kicau Mania Nusantara. Kita mungkin perkenalan dulu nih sama pemilik burung yang ada di sini. Boleh perkenalan dulu Pak sama Perkasa BF ini, Sobat Perkasa BF. Ya, halo Sobat Perkasa. Nama saya Pak Teguh Dasa. Kebetulan saya sudah ya menekuni apa namanya ternak burung murai ini sudah agak lama. Saya tempatnya di Desa Tambah Sogra, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Gitu Mas Maman. Oke. Untuk sebelum kita tanya-tanya masalah ternak burung murai batu nih Mas ya. Kita tanya dulu awal mula Mas Teguh punya penangkaran burung murai batu seperti ini, dulunya ceritanya gimana sih Mas? Oh ya, ketika ada teman cerita, Oke. katanya murai batu itu seperti kalau jadi itu bisa seperti punya ATM berjalan gitu. Nah kemudian saya iseng-iseng itu lihat di Facebook, terus saya beli yang apa namanya anakan itu masih kecil, umur 6 atau 7 harian lah. Waktu itu masih mahal, satu ekor itu 500, sehingga saya beli satu sarang itu 4 anakan harganya 2 juta. Kebetulan belinya di Purbalingga, di daerah Bojong Purbalingga. Nah, kemudian kita coba latihan lolo dan akhirnya ya sampai besar jadi, terus ya kemudian saya pelihara sampai ini beranak pinak gitu. Nyampe beranak pinak sampai sekarang ini Mas. Iya, betul. Tadi pelihara dari cindilan sampai beranak itu ya melihara dari kecil, dari cindil itu. Berarti bukan semerta-merta Mas Teguh ini beli indukan langsung diternak kayak gini berarti ya Mas ya? Bukan, belinya memang anakan kecil itu umur 6 hari. Saya betul-betul belajar dari awal itu, belajar sendiri. Berarti niatnya dulu emang langsung diternak gitu Mas? Langsung bikin kandang ternak, kan di sini kan Iya. ada dua ya, yang sebelah sana dan ada juga di belakangnya. Duluan sebelah mana ini Mas? Yang sana, ini yang belakang baru ini, baru. Ya dulunya pengennya ya langsung beli ini yang indukan sudah jadi, tapi kan karena keterbatasan dana waktu itu satu pasang aja saya lihat-lihat di medsos, terus tanya ke teman bisa sampai 6 juta, 5 juta, kan tidak mampu, sehingga ya sebetulnya sambil lalu saja pelihara, terus nggak mikir apa namanya mau beranak berapa bulan, berapa tahun, tapi saya nikmati. Dan kemudian memang sekian tahun kemudian lama itu baru tahun ketiga dari apa namanya cindilan itu baru memang mulai beranak gitu. Untuk Mas Teguh ini basicnya emang udah tahu burung apa belum sih Mas? Kok bisa langsung beli indukan, langsung kepikiran punya maksudnya pengen ternak kayak gitu ya? Sebetulnya karena hobi pelihara apa saja sih. Dulu sebelum murai juga saya pernah ternak lovebird itu dulu, burung lovebird. Itu dulu ya malah mungkin jumlahnya lebih banyak dari ini. Ya sempat sukses itu, bisa pernah menjual satu ekor 700, 800 ya pernah.
Tapi karena kemudian harganya hancur, akhirnya kita beralih ke ini. Setidaknya sedikit banyak sudah punya pengalaman ngeloloh anakan lah itu. Iya. Labu juga sama sih itu kan meliharanya juga dari kecil itu di loloh itu, begitu. Untuk perawatan nih Mas, ini kan burung murai batu yang ada di sini kan ada poligami ya. Sebelum kita nanya perawatan, untuk penjodohan burung murai batu seperti apa sih Mas? Kalau yang saya alami, ini pengalaman pribadi ya, itu poligami itu memang dari kecil ya. Jadi betinanya itu dari kecil memang sudah kita gabung, hingga seperti seperti saudara lah. Walaupun bukan satu sarang, tapi kan kita jadikan satu kandang, ada 4 atau 5 atau bahkan pernah 6, satu kandang itu betina semua. Sehingga ketika sudah usia siapan menjelang telur itu mereka sudah istilah Jawanya sudah akur lah, tidak berkelahi lagi. Tinggal terus dimasukkan jantannya, itu jantannya biasanya kalau udah siap kawin ya, terus dengan betinanya itu bisa langsung jodoh dua-duanya itu. Seperti itu yang pernah saya coba dan memang saya alami begitu. Untuk betinanya nih Mas, kan di situ kan ada 2 betina dan di sana ada 3 ya Mas ya. Iya. Taruh nggak sih Mas? Ya itu tadi, karena sejak kecil udah mereka bareng-bareng gitu. Tapi kita belum coba yang sudah dewasa dicampur gitu jadi satu, belum pernah. Sehingga memang yang sudah poligami itu dari kecil memang sudah bareng-bareng, sehingga memang sudah sudah akur, nggak tarung karena dari kecil bersama gitu. Untuk pakannya nih Mas, untuk pakannya apa aja Mas? Kalau pakan itu kalau pas harian sebelum bertelur sih kita hanya fur ya pada umumnya lah. Saya makainya ballpoint atau inilah, itu yang warnanya hijau. Terus dikasih satu minggunya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali dikasih jangkrik, terus sama ulat kandang. Itu pas menjelang nelor. Tapi nanti kalau udah udah beranak itu beda. Oh, jadi takaran pakan pada saat proses perkawinan sama nelor sama menetas beda-beda Mas? Beda. Untuk pakan yang pada saat nelor apa itu Mas? Kalau menjelang bertelur itu ya kita berikan fur, terus jangkriknya sama ulat kandang tidak terlalu banyak porsinya. Karena menghindari nanti kelebihan lemak itu. Kalau kelebihan lemak ya terus jadi nanti tidak bisa nelornya sumbat karena banyak lemak di bagian duburnya. Terus kemudian kalau pas sudah menetas itulah baru kita jangkriknya di full itu, karena makanan pokok untuk cindilan itu memang jangkrik itu. Fur atau pelet atau fur yang diberikan itu tidak mau dikasihkan ke anaknya dari indukannya. Yang dilolokkan itu jangkrik gitu. Untuk anakan di sini berapa hari Mas diambil dari penangkaran Mas? Yang saya alami itu, pengalaman saya itu kalau diambilnya sebelum usia 7 hari itu masih mudah. Artinya mudah itu kan matanya belum melek ya, belum begitu jelas paham ke induknya, sehingga kalau diambil bisa langsung membuka mulutnya, sehingga kalau diloloh itu gampang. Tapi kalau setelah lebih dari 7 atau 8 hari ke sana, apalagi sudah bulunya agak rapat, itu agak sulit untuk diloloh, karena sudah paham induk, tahu bahwa saya itu mungkin makhluk asing gitu, sehingga tidak mau untuk diloloh. Sehingga afdolnya ya antara 5, 6 sampai 7 hari maksimal lah. Itu yang saya alami. Gitu Mas. Sama untuk loloan pakannya sama jangkrik sama? Enggak langsung pelet apa? Enggak, kalau saya loloan itu kalau jangkrik kan hitungannya kalau pas lagi harganya mahal kan boros itu ya. Iya benar. Sehingga saya ngambil pakan yang khusus ada itu, loloan untuk anakan, cuma saya mereknya lupa. Itu harganya 60.000 satu kantongnya, satu bungkus itulah 60.000, yang ininya bentuknya kayak gambar waru itu coklat. Itu kita rendam dengan air panas. Nah, itu untuk makanan pokok loloan. Cuma mahal memang ya Mas ya? Kenapa? 60.000 mahal ya? Itu iya, berapa gram sih? Apa ada 1 kilo? Enggak, itu paling berapa ukuran segitu berapa ya? Mungkin 1/4 enggak ada, malah mungkin 2 onan lah. 2 on mungkin ya 200 gram mungkin.
Itu sampai kalau 2 ya sampai apa namanya bisa mandiri makan sendiri itu habis itu kalau 2 ekor itu. Untuk biasanya indukan di sini berapa paling banyak nelornya ini Mas? Yang saya alami itu 4 ya, 4 butir tapi biasanya rata-rata jadinya 3 itu. 4 sesekali tapi rata-rata kalau nelor itu 3. 3 seringnya jadi semua tapi di tengah jalan biasanya salah satu mati sehingga sampai besar 2. Pernah 3 ekor sampai besar tapi hanya 1-2 kali lah dulu lama. Yang sekarang paling maksimal 2. Untuk anakannya di sini umur berapa sih Mas ini Mas? Yang ini 35 hari ya, 1 bulan lebih 5 harian ya ini. Terus kakaknya itu berarti kan selisihnya pokoknya 1 bulan. Kalau 1 bulan ini yang apa namanya lolan sudah mandiri, itu adiknya pasti udah netes. Berarti ini yang kakaknya berarti selisih 1 bulan ya. Kalau ini 35 hari, berarti yang sana berarti ya 65 hari itu kakaknya itu. Itu siklusnya seperti itu. Berarti semua penangkaran yang ada di sini nih udah produksi semua berarti ya Mas ya? Yang produksi lancar itu yang induk yang utama, terus anaknya baru belajar. Kemarin udah ngeram semua tapi karena telur pertama belum isi. Nah sekarang ini lagi mulai ngeram telur yang kedua, mudah-mudahan nanti ada apa namanya ada isinya itu. Nah iya ya teman-teman ya, ini tadi saya lihat di penangkaran ada yang lagi ngeram ya, indukan betinanya 2 dan jantannya 1 nih. Mantap. Untuk perawatannya nih gimana? Susah apa enggak sih Mas? Soalnya kan saya lihat kayak apa air tiap hari harus diganti itu ada cepuk merah-merah ya. Betul. Itu susah enggak sih Mas? Ya sebetulnya nggak susah kalau memang kita merawatnya tidak beban, karena memang sebagai hobi, sebagai apa ya istilahnya ya senang hati ya itu nggak beban ya mudah-mudah saja gitu. Cuma kalau memang sesekali kalau kadang kan ada kejenuhan itu ya harus diganti ya memang merasa repot juga sih. Karena kalau saya pagi hari itu merawat 2 itu yang lagi beranak, terus ini yang sudah di kandang itu bisa memakan waktu ya 30 sampai 45 menit pagi hari. Sehingga kalau bangun kesiangan ya memang agak repot. Ya, repot ya Mas ya. Iya. Untuk ini nih bersih-bersih kandang ini tiap hari apa enggak Mas? Ya. Bersih-bersih kandang karena ya mungkin bagusnya tiap hari ya, tapi karena saya kerja pagi pulang sore ya maksimalnya itu kalau Sabtu Minggu itu saya full. Sabtu Minggu saya bersih kandang ya, yang bisa terlihat. Kalau yang di dalam-dalam misalnya sangat sulit ya itu tidak terjangkau, tapi yang di luar-luar terus terutama ya tempat pakan, terus tempat jangkrik ada embernya itu kita bersihkan setiap seminggu sekali. Itu yang saya lakukan. Nggak tahu kalau menurut teori itu harus berapa hari sekali gitu Mas. Ini Mas, yang pernah mengalami kendala pada saat proses penjodohan nggak Mas? Kayak soal contohnya kayak anaknya mati karena apa, terus solusinya Mas Teguh ini gimana Mas? Kalau saat penjodohan sih ketika jantan dan betinanya sudah siap itu misalnya cepat. Hanya 1, 2, 3 hari aja udah jodoh lah. Kalau udah nggak kejar-kejaran, nggak dikejar, udah indukan atau betinanya sudah tenang, makan juga udah tenang, itu tanda-tanda udah jodoh. Nah itu mungkin yang jadi kendala kalau masing-masing belum siap itu. Kalau dua-duanya betina jantannya udah siap sih insya Allah cepat jodohnya. Terus kemudian kalau yang saya alami itu seringnya anakan mati itu karena memang mencret, itu berarti gangguan pencernaan. Dari awal itu udah berkali-kali itu yang namanya anakan mati ya, mungkin kalau dihitung mungkin puluhan ya. Nah, itu gejalanya hampir sama. Itu biasanya setelah saya ambil itu kotorannya cair, terus bagian dubur banyak kotoran. 1-2 hari dikasih makan udah nggak mau, akhirnya mati. Tapi terus belakangan 1 tahun inilah saya ketemu caranya itu, asal itu belum parah banget, ini diberi terapi dengan herbal kunyit itu. Air kunyit ya, kunyit direbus, diambil airnya, diloloskan. Atau lebih praktis lagi ternyata setelah kemudian saya menemukan cara, kunyitnya dimasukkan ke dalam jangkrik gitu.
Kunyitnya di mana? Iya, Disuntik maksudnya? Bukan, untuk pakanan jangkriknya. Oh, untuk pakan? Iya, untuk pakan jangkrik. Sehingga jangkrik kan juga pakannya hanya kunyit saja, nggak dikasih makanan yang lain. Otomatis sudah isi perut jangkrik itu ya semuanya kunyit semua. Nah, itu tinggal dimakankan ke anakan yang sedang sakit ya, terus 1-2 hari sembuh. Itu yang saya alami begitu.